Kalau saya bandingkan Cak Nur dan Kang Jalal ini, kalau Cak Nur itu seperti lautan yang sangat dalam gitu. Kalau kita masuk itu hanyut di dalamnya gitu. Jadi dia dimensi kedalamannya kalau Cak Nur. Kalau Kang Jalal saya mengibaratkannya seperti elang yang merambah banyak dunia gitu. Dan ketika elang itu terbang, semua orang akan melotot gitu, melirik ke atasnya. Karena kicauannya itu begitu menarik gitu. Dia seorang peziarah, baik dalam arti penjelajahan keagamaannya maupun pelajaran keilmuannya. Secara personal, mungkin kalau saya mengatakan dekat, agak berlebihan atau agak sok gitu. Tapi paling tidak berinteraksi cukup intens. Tentu saja pertama, kalau nggak salah, ya saya mulai mengenal dia karena saya di Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad. Meskipun beliau amat jarang masuk, tapi sekali masuk itu kuliahnya selalu penuh gitu. Sebagai aktivis, saya memang jarang kuliah, lebih banyak di kampus, di kegiatan mahasiswa. Tapi kalau beliau katanya mau ngajar, menyempatkan diri dari aktivitas untuk kuliah gitu. Dan saya juga sering mengikuti pengajian-pengajiannya di Antapani sana. Dan ya mungkin bagi sebagian orang agak sulit kalau harus mendatangkan dia, kecuali kalau event besar kali. Tapi saya kadang-kadang bisa menggamit dia untuk datang untuk ceramah untuk sekitar di masjid 10, 20, 30 orang gitu. Dan apalagi, ya saya juga sempat mengedit buku dia, Islam Aktual. Dan saya juga ikut mendirikan proses awal dari SMA Mutahari, dan saya kira saya juga tidak boleh melupakan jasa dia, bahwa 2 orang yang merekomendasi saya waktu saya kuliah di luar negeri. Satu rekomendasinya datang dari Kang Jalal, kedua dari Cak Nur. Oke, jadi lumayan lah interaksinya. Dan yang paling penting menurut saya, impresi saya ya, karena juga tadi kalau kuliahnya sih jarang, kalau beliau karena kesibukannya. Jadi sebenarnya yang lebih penting dari beliau itu bukan pengaruh konten pemikirannya gitu kalau terhadap diri saya, tapi lebih sebagai role modelnya gitu. Mungkin itu sangat personal karena saya tidak pernah menjadi pengikut ya, tidak pernah menjadi pengikut setia seseorang gitu. Tetapi role modelnya itu sangat penting. Beliau adalah pembaca yang sangat tekun ya, menjelajahi banyak ilmu gitu. Dan saya kira beliau satu pemikir yang sangat subur. Cuma mungkin karena begitu luasnya daya jangkau beliau sehingga tidak melahirkan legacy opus magnum di dalam pemikiran keagamaan gitu. Malah opus magnumnya ada di dalam komunikasi gitu. Jadi kalau kita lihat di periode-periode awal keilmuannya itu memang dunianya dunia keilmuan betul. Ya, legasinya di ilmu komunikasi gitu. Tapi belakangan pusat perhatiannya lebih banyak ke pikiran keagamaan. Tapi ketika switch ke pikiran keagamaan, terlalu banyak panggung tadi itu umat yang harus dilayani. Jadi kurang banyak waktu untuk menulis opus magnum. Itu masalah ilmuwan ulama-ulama di Indonesia tidak melahirkan legacy yang berdurasi panjang gitu. Tetapi yang paling penting tadi itu adalah role model ya, role model. Bagaimana beliau pertama seorang penjelajah yang setia. Saya mengikuti gerak beliau itu dari seseorang yang tadinya sebenarnya kalau kita bayangkan hari ini, beliau itu dari kanannya agak kanan keras kan, dari Persis, Muhammadiyah, switch lagi ke NU ya pasti tadinya kan dari NU karena ada hubungannya juga dengan saya tuh, ada kaitan-kaitannya dengan Pejampangan sana itu. Pasti asal usulnya NU itu, NU ke kota, ikut Muhammadiyah, Persis, Muhammadiyah, tapi terus mengembara sehingga pada momen-momen di mana nanti revolusi Iran berkembang karena daya baca dia sangat tinggi, itu sangat haus, maka dia menjelajahi banyak bacaan. Di situ dia mulai tertarik pada Syariati, Mutahari dan lain-lain gitu. Saya juga tidak mengatakan penjelajahannya di sini ini mungkin stuck,
barangkali kalau beliau berumur panjang, saya tidak bisa menjamin, barangkali beliau juga akan lakukan pengembaraan yang lain, mungkin trans gitu, udah melewati seluruh mazhab-mazhab itu gitu. Karena saya juga melihat tanda-tanda di dalam lingkungan, kalau tadi Bang Fahri langsung ngasih cap dia Syiah, tapi di lingkungan Syiah sendiri sebenarnya kan ada begitu banyak aliran, ada begitu banyak pemikiran yang kadang-kadang dia juga dianggap non mainstream gitu. Ya, jadi dia penjelajah setia lah. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya karena beliau ini mengapresiasi apapun, jadi sebenarnya encounter, nah ini masuk juga dari bagian disertasi saya, perjumpaan, diskurs, praktis diskursif itu menentukan, mempengaruhi orang. Orang bergaul dengan siapa, terkoneksi dengan siapa, dihajar oleh siapa, dia kemudian akan switch kemana gitu. Nah, saya kira beliau itu juga kenapa lama-lama mendefine dirinya di dalam Syiah gitu, karena kan dipukul terus itu. Tadinya beliau karena mengapresiasi aja karya-karya eh, dari Iran, dan beliau waktu itu sebenarnya bukan beliau semua, termasuk saya dan lain-lain seangkatan saya terpengaruh juga oleh Ali Syariati, karena waktu itu kan zaman Orde Baru memerlukan oasis ya, memerlukan oasis pemikiran-pemikiran baru yang lebih segar. Ilmuwan-ilmuwan di Indonesia tidak memproduksi pikiran berarti waktu itu. Ketika kita haus dahaga, yang dibaca kan kalau dari literatur non-Islam, teori-teori dependensia gitu kan, gerakan-gerakan New Left. Nah itu kemudian kan ada revolusi Iran sebagai alternatif, ya itu juga dibaca, tapi sebenarnya itu apapun yang sifatnya resisten, alternatif, kita mamah. Nah, Pak Jalal sebenarnya ada dalam Kang Yudi konteks punten, itu. Kang Yudi punten 1 menit lagi ya Kang Yudi. Oke. Ya Ya, pokoknya itu ya. enggak Kang Yudi Nah, silakan. tapi di dalam kontestasi ilmu itu selalu begitu. Kalau kemudian tesis, antitesis, kemudian siapa berseberangan di siapa, lama-lama orang tersudut pada satu jalan tertentu yang akhirnya kemudian dia memasuki jalan itu yang tadinya asal belajar, tapi kemudian dia jalani itu di jalur itu. Anyway, nah, jadi saya yang bottom line-nya terakhirnya, saya kira apa ya, pasca Kang Jalal ini betul-betul kita nggak tahu lagi kita memasuki era post truth, era digital. Barangkali beliau itu the last Mohican mungkin di dalam sejarah pemikiran, dan itu menestapa betul. Saya ingin menutup dengan mungkin ini ungkapan dari Imam Ali ya. Apabila seorang ulama meninggal, ada lubang gitu di hati komunitas yang nggak bisa ditutupi sampai ada ulama baru yang menggantikannya. Semoga saja era digital ini masih ada ruang untuk melahirkan pemikir-pemikir besar. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Yudi atas sharingnya barusan.